Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di program Siniar 41 ya, bersama saya, dan kali ini kita telah kedatangan tamu yang luar biasa tentunya, yaitu Bapak Heri Wijaya SPD MM. Benar Pak, gitu ya. Mohon izin tabik pun ya, tabik Pak. Beliau ini merupakan pengawas dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, dan beliau pada hari ini melihat atau mencek Pak ya dari sekolah kita SMP Negeri 41 Bandar Lampung. Pak Tabik Pak, sedikit untuk menyapa uh, pemirsa Wakil Seunyi ini di rumah Pak, barangkali pengen lebih dekat dengan Bapak seputar latar belakang, mungkin bisa diceritakan, kurang banyaknya bisa disampaikan ke Wakil Seunyi ini Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Tabi pun, senang sekali saya bisa hadir di sini di SMP Negeri 41 Lampung dalam podcast ya. Siniar 41 Pak. Siniar 41 podcast. Oke, salam sejahtera buat kita semuanya. Saya hadir di sini dalam rangka untuk monitoring kesiapan SMP Negeri 41 Bandar Lampung dalam rangka PTM. Jadi kami di sini tim ya, tim dari Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung didapatkan perintah dari Kepala Dinas untuk melakukan monitoring PTM. PTM itu ya itu seperti kita melihat apakah kesiapan dari, kita lihat dari segi untuk prokesnya gitu kan, penunjangnya. Tadi sudah saya lihat tadi ya, sudah ya biasalah namanya dalam kesiapan tuh pasti ada hal yang kurang. Maka justru kami hadir di sini. Ada kami hadir di sini melihat mana kekurangan-kekurangan, itu yang perlu diperbaiki. Jadi gimana? Mungkin itu sedikit ya Pak, untuk supaya mohon izin Pak tadi. Wakil Seunyi ini di rumah, bahwasanya kan beliau ini merupakan salah satu pengawas dari Dinas Kebudayaan Kota Bandar Lampung, yang mana sudah melihat tadi kesiapan dari sekolah SMP Negeri 41 terhadap yang nantinya insya Allah Pak akan dilakukannya pembelajaran tatap muka ya. Semoga kita sama-sama berdoa kondisi pandemi ini cepat berlalu Pak. Nah Pak, berbicara mengenai pembelajaran jarak jauh Pak ya, atau daring nih Pak, kadangkala banyak dari tiap itu wali murid komplain atau kritik ya terkait pembelajaran daring seperti ini. Nah, mereka menganggap bahwasanya pembelajaran daring atau jarak jauh ini tidak efektif, sehingga mungkin banyaknya beban-beban orang tua selaku wali murid di rumah, khususnya dalam belajar, itu agak kesulitan. Nah, itu banyak kita temukan di guru-guru terkait itu Pak. Nah, bagaimana pandangan Bapak terkait pembelajaran daring atau jarak jauh yang memang dirasakan oleh orang tua murid itu dirasa kurang efektif? Nah, itu bagaimana Pak? Bisa agar nanti jawabannya bisa dipahami dan atau bisa disampaikan kepada Puaki Seunyi yang sedang menonton kegiatan ini Pak. Monggo Pak. Oke. Perlu diketahui bahwa namanya PJJ atau pembelajaran jarak jauh atau kita kenal dengan daring selama ini, itu memang situasi dalam masa pandemik ya. Jadi memang masyarakat agak terkaget-kaget. Orang tua, siswa terkaget. Ini belajar gimana caranya gitu kan. Nah, toh kita kan sekarang sudah ada teknologi, kenapa nggak kita gunakan teknologi yang ada? Itu gunanya Android. Di situ kita gunakan fasilitas aplikasi nama Google Classroom, kita bisa gunakan Zoom Meeting, WA Group, kita bisa gunakan. Tapi memang karena kita tidak terbiasa ya, masyarakat awam tentunya terbiasa, memang agak kaget. Benar-benar. Apalagi latar belakang ekonomi siswa, orang tua siswa mungkin agak berbeda-beda ya. Untuk memiliki fasilitas seperti Android itu mungkin memerlukan biaya yang cukup mahal. Tapi ya kita bisa kita tanggulangi bagaimana caranya. Kita bisa gunakan luring juga bisa ya. Memang kalau bicara efektif, apakah itu efektif atau tidak? Ya tetap tidak efektif. Berbeda dengan kita PTM. Pelajaran tatap kita bisa langsung dari face to face, kita bisa, karena tugas guru ini bukan hanya mengajar tapi juga mendidik. Nah, kalau
namanya mendidik artinya kita harus menggunakan hati, menerani. Jadi emosional. Emosionalnya gimana? beda. Emosional antara belajar di rumah Betul, dengan secara langsung. betul. Kalau bicara efektif ya memang kurang efektif. Tugas guru itu kan dua, mendidik dan mengajar. Benar, Pak. Kalau kita gunakan namanya daring itu hanya sifatnya mengajar. Iya. Kalau kita PTM itu mengajar dan mendidik. Jadi ada tadi katakan ada emosionalnya ada muncul gitu ya. Betul. Jadi ya kita bersabar aja lah masa pandemik ini mungkin bisa berakhir. Ya, apabila pemerintah Kota Bandar Lampung memang sudah mempersiapkan itu ya. Bahwa pembelajaran harus kita laksanakan. Ya, mudah-mudahan tanggal 21 ini mohon doa ya semua kawan-kawan ya, orang tua, siswa supaya tanggal 21 ini kita tetap berjalan untuk PTM penuh. Amin, Pak. Amin. Gitu. Saya rasa gitu ya. Oke, nah itu Pak Kisun ini ya, itulah artinya efektif atau tidak efektifnya ini namanya proses belajar. Tentu pendidikan tetap harus tentu, tapi Pak. Nah itu ya Pak Kisun ini tentu namanya proses belajar itu semakin progres ya Pak jenjangnya harus kita lakukan dan kita persiapkan dengan semaksimal mungkin walaupun di sana sini masih terdapat kendala benar Pak ya. Nah kemungkinan gini Pak, kadangkala kan siswa-siswi ini ketika dilakukannya pembelajaran jarak jauh atau daring dengan menggunakan handphone ini dibandingkan pembelajaran tatap muka ini ada sedikit perubahan atau perubahannya dikatakan kurang. Nah, yang mana sebelumnya itu belajarnya langsung dengan semangat, dengan emosional tadi guru sebagai tugasnya mendidik dan mengajarkan. Jadi merasa diperdulikan gitu Pak dibandingkan dengan menggunakan handphone dan diawasi oleh orang tuanya. Nah ini permasalahannya adalah Pak kurangnya motivasi terhadap siswa ini dalam belajar itu sering terjadi. Nah bagaimana solusi dari Pak Heri Wijaya SPDMM selaku pengawas ya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung melihat situasi ataupun semacam kendala seperti ini yang dirasakan oleh siswa kurangnya motivasi belajar. Nah, bagaimana Pak? Mungkin bisa disampaikan solusi atau tips atau kiat-kiatnya biarin motivasi siswa dalam belajar ini semangat. Tapi silakan Pak. Untuk memotivasi siswa ya, gini. Seperti kita ketahui bahwa pembelajaran adalah suatu proses ya. Proses dari tidak bisa menjadi bisa. Proses dari tidak baik menjadi baik. Jadi namanya pembelajaran ini belajar itu bukan hanya menjadi orang supaya pintar. Belajar itu bagaimana menjadi orang jadi tidak baik jadi baik. Nah, jadi sini kita akhlak ya, mental dan akhlak. Nah, jadi kalau kita bicara akademik itu saya rasa nggak sulit. Kalau kita bicara belajar secara akademik, bagaimana kalau membentuk mental, akhlak dan mental ini harus kita perbaiki dulu. Karakter, pembelajar ke karakter betul karakter. Insya Allah kalau seorang siswa karakternya sudah baik, akhlaknya sudah baik, insya Allah kalau untuk masalah akademik itu saya rasa nggak jadi kendala. Memang sih kalau bicara kita mencari nilai dalam akademik itu memang suatu hal yang mudah kalau kita bicara masalah nilai itu. Nah, pada dasarnya manusia dilahirkan dalam keadaan baik, pintar. Nah, bagaimana tinggal mengasahnya lagi. Nah, inilah tugas fungsi utama guru. Guru guru itu adalah tugas utama. Karena di garis terdepan adalah guru. Bagaimana guru dapat memotivasi siswanya. Nah, ya maaf ngomong ada guru yang hanya yang tugasnya sudah selesai. Nanti dia menyampaikan kewajibannya sudah selesai, tapi dia tidak melihat bagaimana karakter siswanya, bagaimana akhlaknya siswa itu yang harus dibentuk dulu. Dari karakternya dulu saya rasa. Kalau bahasa akademis itu ya insya Allah kalau kita mau belajar pasti bisa. Manusia dilahirkan itu tidak ada yang bodoh. Cuma kita tidak mau belajar aja. Nah, itu aja. Betul, tidak ada. Manusia dilahirkan itu dalam kondisi pintar. Cuma tinggal bagaimana kita mengasah, kita belajar. Ya dan kutip ya kalau yang mereka yang memang yang abnormal itu sudah luar ya. Kita bicara ini dalam kondisi normal. Nah itu kalau mari kita guru bersama kerja orang tua ini terutama orang tua juga nih, jangan lupa nih. Ini orang tua ini yang orang tua mengawasi secara langsung berada di rumah. Mungkin anak kan berada paling banyak dengan orang tua ya. Benar. Di sekolah cuma paling berapa jam kita ya? Ya kadang pembelajaran itu hanya 90 menit, 1 jam ke 2 jam. Jadi tidak sampai setengah hari kita daripada anak-anak berada di sekolah, tapi banyak di orang tua dan masyarakat.
Jadi itu saya mohon kepada orang tua, anak-anak harus diawasi, terutama di pergaulan. Bapak Ibu ingat pergaulan sekarang luar biasa nih. Dengan ada Android ini adalah satu alat yang penting, tapi di luar itu Android adalah suatu hal yang cukup mengkhawatirkan. Benar. Nah, di sana banyak hal yang negatif. Tergantung dari siapa yang Bagaimana siapa yang menggunakan, betul. Jadi orang tua harus sangat perlu mengawasi itu Android itu. Jadi tolong juga orang tua mengawasi anak-anaknya dalam pembelajaran. Jangan dilepas begitu aja, dikiranya pada nggak tahu mereka buka situs-situs yang aneh-aneh gitu kan. Ini Itu betul dikhawatirkan. Jadi sekali lagi tugas untuk mendidik siswa itu jangan kita serahkan kepada guru saja, tapi orang tua, masyarakat harus peduli. Bagaimana supaya anak-anak bisa terarah, bagaimana anak bisa kita kontrol dari pergaulan yang tidak baik. Masalah pembelajaran akademik, insya Allah kalau kita mau belajar, insya Allah kita bisa gitu kan. Amin. Nah, itulah Wakil ini ya, kiranya adalah win-win solution dari Pak Heri Wijaya. Beliau sudah menyampaikan kepada kita semua bahwasanya orang tua ini juga perlu berperan penting untuk mendidik dan mengajarkan anaknya selagi kegiatan pembelajaran jarak jauh atau daring ini dilakukan di kota kita. Tentu kita sama-sama berharap ya Pak ya, kondisi ini cepat berlalu ya, dan anak-anak kembali lagi ke sekolah, belajar dengan guru, bersapa ramah tamah dengan temannya, dan menerima ilmu yang bermanfaat, dan ini juga akan bermanfaat ke depannya untuk anak tersebut. Amin ya Pak ya, amin. Oke Pak Kisunya ini kita sudah di ujung akhir acara. Tentunya banyak salah kata yang mungkin nanti kekurangan ini akan mendapat kita perbaikan ke depannya. Kurang lebihnya saya Mas Wendar dan Pak Heri Wijaya SPDMM pamit undur diri, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.